Salam sehat kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang dikasihi. Bila mana kita berbicara tentang kesehatan, salah satu bagian penting di dalam kehidupan kita untuk terbebas dari penyakit, maka di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas. Dalam ilmu kedokteran, diketahui bahwa sistem imunitas ini dipengaruhi oleh cara kita hidup, oleh pola bagaimana kita hidup. Sehingga daya tahan tubuh kita atau imunitas bisa ditingkatkan atau diturunkan oleh karena gaya hidup kita. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahkan sejak 50 tahun yang lalu. Dan semakin modern satu negara, semakin modern pengetahuan tentang ilmu kesehatan, maka kita mengerti bahwa sistem imunitas itu sangat erat kaitannya dengan pola hidup daripada manusia. Ada satu himpunan daripada dokter-dokter yang sangat memahami tentang pengaruh pola hidup yang disebut dengan lifestyle medicine. Di banyak negara dokter-dokter ada masuk di dalam grup yang disebut dengan lifestyle medicine. Dan mereka mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dilakukan pola hidup. Ada mereka katakan 6 hal. Yang pertama adalah makanan sehat, kemudian harus ada olahraga, istirahat atau tidur yang cukup, kemudian manajemen stres, hubungan yang erat dengan sesama manusia, dan menghindari rokok dan alkohol. Bukan hanya lifestyle medicine, ternyata juga Harvard Medical School. Mereka buat satu penelitian dan mereka terbitkan melalui Harvard Health Publishing bahwa untuk meningkatkan imunitas, maka diperlukan pola hidup sehat. Ada 9 hal yang mereka katakan. Ini dipublish atau diterbitkan tahun 2014 dan kemudian diupdate lagi tahun 2021, 15 Februari. Yang pertama, jangan merokok, kemudian diet tinggi buah dan sayur, olahraga teratur, kemudian pertahankan berat badan ideal, minum sedikit alkohol, di sini masih dianjurkan untuk sedikit saja, kemudian tidur yang cukup, kemudian melakukan cuci tangan, kemudian kurangi stres, dan yang terakhir, terima vaksin yang direkomendasi. Ini berkaitan dengan masalah adanya pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan yang ingin disampaikan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang hidup di akhir zaman, yang hidup di tengah-tengah pandemi ini. Saya mengusulkan sesuatu yang disebut dengan pola hidup apotik Tuhan. Apotik adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan obat. Dan apotik ini adalah disediakan oleh Tuhan. Mari kita lihat, bahas satu persatu. Disebut apotik Tuhan karena ini adalah apotiknya merupakan akronim. A-nya adalah asupan sehat dari segi makanan kita. Yang kedua adalah pikiran gembira dan semangat. P. Kemudian O-nya adalah olahraga aerobik. Kemudian T-nya adalah tarak atau tolak bahan yang berbahaya. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Kemudian K-nya adalah kasihi sesama manusia. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kita percayai. Kita bahas satu persatu. Bila mana berbicara tentang asupan yang sehat, di sini berbicara tentang nutrisi atau bahan makanan yang kita makan dan cairan yang cukup yang kita harus konsumsi. Seorang ahli kesehatan yang hidup ribuan tahun yang lalu, Hippocrates katakan, "Let food be thy medicine and medicine be thy food." Biarlah makanan menjadi obat dan obat menjadi makanan kita. Dan makanan yang sehat adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa hal ini penting, makanan dan cairan? Karena ternyata daya tahan tubuh kita itu memerlukan energi. Energi untuk membentuk sel-sel yang berfungsi untuk memakan virus. Juga sel itu harus bergerak ke tempat di mana ada banyak virus. Juga sel itu harus berubah proliferasi untuk menjadi sel yang aktif untuk menghancurkan virus. Dalam proses juga ada yang disebut dengan tentara yang lain, yaitu antibodi. Dan antibodi itu dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan virus dan dibentuk dari protein. Ada lagi vitamin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini penting untuk mencegah efek daripada virus tadi. Dan cairan untuk membuat lapisan mukus, lapisan lendir yang ada melapisi saluran-saluran di dalam tubuh kita. Itu adalah peran daripada asupan baik nutrisi maupun cairan. Yang berikut adalah pikiran gembira. Pikiran gembira ini adalah
satu proses yang mula-mula dicetuskan oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mula-mula saya juga berpikir, apa betul? Dalam perkembangannya 20 tahun terakhir ini ada yang disebut dengan ilmu psikoneuroimunologi. Psiko artinya pikiran, neuro artinya saraf, imunologi artinya pertahanan tubuh. Jadi ada hubungan antara pikiran kita dengan saraf di otak kita dan daya tahan tubuh kita. Bila mana kita gembira, bila mana kita semangat, maka yang muncul itu adalah hormon serotonin. Dan hormon serotonin ini ternyata adalah merangsang sel darah putih, monosit dan limfosit. Apa yang terjadi? Limfosit akan terbentuk yang disebut dengan limfosit yang pembunuh alamiah. Ini pembunuh alamiah, dia akan makan virus-virus atau sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Luar biasa. Bila mana kita gembira, maka tubuh kita akan semakin kuat untuk melawan virus. Gembira dan semangat. Yang berikut adalah olahraga yang cukup. Olahraga apa? Olahraga yang baik adalah sebetulnya olahraga aerobik. Karena di situ juga kita bisa untuk menghirup oksigen yang penting bagi tubuh kita. Menurut seorang pakar, Benjamin Low, minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau kita ada 5 hari, kita lakukan olahraga, 30 menitlah setiap harinya. Ternyata bahwa kembali lagi fungsi natural killer, sel pembunuh itu akan meningkat. Fungsi sel fagosit, fungsi yang memakan, sel yang memakan, itu akan juga meningkat dengan kita melakukan olahraga yang teratur dan yang baik. Kemudian yang berikut adalah T-nya adalah tarak. Tarak itu artinya kita membuat pilihan makanan. Jadi kalau kita memilih makanan, di sini ada 2 kelompok, makanan dari tumbuh-tumbuhan dan makanan fast food atau makanan yang sudah diolah dan berasal dari hewan kebanyakan. Ternyata bahwa bila mana kita lihat makanan yang berasal dari tumbuhan itu adalah makanan yang paling baik. Tetapi juga kita jangan berlebih untuk mengkonsumsi makanan itu. Itu yang disebut dengan tarak. Tarak artinya kita melakukan makan yang baik dan tidak berlebihan untuk makanan yang baik. Kemudian kita juga menolak bahan-bahan yang berbahaya. Apa? Contohnya fast food. Tadi sudah dikatakan yang tinggi kadar lemak dan kadar gulanya. Keadaan cemas itu akan meningkatkan hormon kolesterol. Kemudian ada kafein, kopi. Kemudian ada alkohol dan tembakau. Kita akan lihat, kalau berbicara tentang makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula, contohnya saja kue ataupun fast food yang seperti gambar ini, itu akan menurunkan fungsi sel-sel yang melakukan memakan atau fagosit daripada virus-virus. Jadi kita harus hati-hati. Bila mana kita ingin imunitas atau daya tahan tubuh kita baik, maka kita harus hindari makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi kadar gula. Bagaimana dengan stres atau cemas? Kita harus hindari. Dengan stres ini akan muncul yang disebut hormon kortisol. Apa yang terjadi? Hormon kortisol ini akan menurunkan sel B, sel T ini sel limfosit, menurunkan juga sel natural killer, juga menurunkan fungsi daripada pemakan daripada sel limfosit. Jadi nggak perlu stres. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat. Ada berbicara tentang topik yang terakhir nanti. Yang berikut adalah kopi. Kopi juga ternyata menurunkan sel-sel yang penting untuk pertahanan tubuh kita. Jadi, kalau dikatakan kopi akan membuat semangat, mungkin saja pada orang tertentu, tetapi di dalam tubuhnya ada terjadi penurunan daripada daya tahan tubuh kita. Kemudian yang berikut, alkohol dan tembakau. Ini pasti kita juga sudah tahu, alkohol dengan tembakau memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Ternyata bukan hanya bagi paru-paru ataupun bagi saluran pencernaan kita, tetapi juga bagi sistem pertahanan tubuh kita. Nah, yang berikut, kita sudah bicara APO. Yang berikut adalah I, istirahat. Istirahat yang cukup. Ternyata kita membutuhkan istirahat yang cukup 7-8 jam. Antara jam 21 malam sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena di sini diproduksi satu hormon yang penting. Apa itu? Hormon melatonin. Kenapa melatonin ini penting? Ternyata melatonin ini kembali lagi akan meningkatkan sel natural killer, meningkatkan juga sel-sel yang akan memfagosit. Nah, ada penelitian yang katakan begini. Dr. Wes Youngberg, dia katakan kita membutuhkan 7-9 jam setiap malam. Bahkan katanya hanya 1 malam kita tidak tidur dengan cukup, ini akan meningkatkan risiko terjadi infeksi. Itu akan menurunkan dosis virus yang dibutuhkan untuk memunculkan infeksi di tubuh kita. Jadi jangan pernah
Di tengah-tengah pandemi ini kita kurang tidur 1 malam pun. Kita harus cukup tidur 7-9 jam dalam 1 hari, waktu malam hari. Nah, yang berikut adalah apotik K yang terakhir adalah kasihi sesama manusia. Kembali lagi di sini ada peran dari pikiran, saraf, dan daya tahan tubuh kita. Dengan mengasihi sesama manusia akan muncul kebahagiaan lebih tinggi dari gembira. Jadi kalau kebahagiaan itu ada hormon 4, hormon yang disebut dengan singkatan DOSE. Dopamin, oksitosin, serotonin, gembira tadi serotonin, kemudian endorfin. Apa yang terjadi? Yang terjadi dengan hormon-hormon ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, bahkan endorfin akan menjadikan kita tidak sensitif terhadap nyeri. Dan kalau yang terjadi berikut dengan Dr. Fern Moreno katakan tentang oksitosin, ini adalah menekan sitokin yang dihasilkan oleh COVID-19 dan meningkatkan aktivasi daripada sel-sel limfosit, sel-sel yang berfungsi sebagai pertahanan. Bagaimana caranya? Menurut penelitian melakukan pelukan minimal 5 detik, itu 7 kali dalam 1 hari. Kepada orang yang kita kasih, apa anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, itu meningkatkan akan hormon oksitosin dan akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bahkan menurut penelitian Dr. Fern Moreno, bila mana kita tidak bertemu dengan orang, kita misalkan berada camping atau berada melakukan aktivitas di hutan belantara, bahkan memeluk pohon saja, dengan menyatakan kasih sayang kepada pohon bahwa dia telah memberikan banyak hal keuntungan bagi daerah yang tempat dia tumbuh, kita akan bisa juga memunculkan hormon oksitosin. Jadi kasihi sesama manusia. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang kita percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percaya ini akan membuat pikiran kita tenang. Ada satu oknum yang luar biasa yang akan melindungi kita. Dan bila mana kita percaya, tidak akan muncul stres atau cemas. Hormon kortisol, tadi sudah dibahas pada waktu kita stres, akan tidak muncul. Hormon epinefrin dan norepinefrin kalau kita dalam kondisi cemas, ini juga tidak akan muncul. Sehingga kita akan mempunyai sel-sel yang cukup. Sel pertahanan tubuh kita, sel B, sel T, sel natural killer, dan sel fagosit yang penting untuk kita miliki. Dan apa yang terakhir, kita harus tahu bahwa pikiran akan muncul damai, gembira, dan bahagia. Kita ingat satu ayat dalam Mazmur 23, ayat 2 ayat, maksud saya dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di sini kita akan tahu, meskipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun ada bahaya di sekitar kita, kita tahu Tuhan yang kita percaya akan melindungi kita. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada kita, dalam Mazmur 91 ayat 5, 6, 10, dan 11. Apa dikatakan? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekarang ini adalah virus COVID-19. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa. Bila mana Tuhan yang kita percaya itu akan melindungi kita dari penyakit, kita yakin dan percaya Dia benar-benar akan menepati janjinya. Tetapi yang penting, kita percaya kepadanya. Kita harus lakukan itu. Maka saya ingin ulangi sekali lagi sebelum kita akhiri. Apotik Tuhan akan meningkatkan imunitas kita. Apotik Tuhan akan membuat kita bisa bebas terhindar dari COVID-19. Asupan yang sehat, pikiran gembira dan semangat, olahraga aerobik, tarak atau tolak yang berbahaya, istirahat yang cukup, kasihi sesama kita manusia. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Dan yang paling penting adalah Tuhan kita percayai. Semoga kita semua akan bisa melewati badai dari COVID-19. Kita akan bisa melewati pandemi COVID-19. Bila mana kita melakukan apotik Tuhan, meningkatkan imunitas kita. Dan akhirnya kita akan boleh menjadi orang yang tetap sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan beserta dengan kita.